Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 9 subtema 1 untuk mata pelajaran IPS, PPKN, dan SBDP. Kita mulai dari pelajaran IPS dulu ya. Kita akan membahas tentang modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah perubahan kehidupan manusia dari kehidupan tradisional ke kehidupan yang lebih modern. Itu disebut sebagai modernisasi. Dari proses modernisasi ini akan terjadi pergeseran sikap warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Jadi akan banyak perubahan yang dialami oleh masyarakat karena harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Modernisasi itu biasanya diikuti oleh perkembangan teknologi. Jadi, modernisasi bisa terjadi itu juga dipengaruhi karena adanya kemajuan teknologi. Contohnya, kalau pada zaman dahulu itu sebelum ada transportasi, sebelum ada handphone ya, orang kesulitan untuk berkomunikasi dan juga kesulitan untuk bepergian kalau misalnya jaraknya jauh. Nah, setelah adanya modernisasi, kemajuan teknologi ya sudah ada kendaraan bermesin, kemudian ada handphone ya, ada internet. Masyarakat jadi lebih mudah untuk berkomunikasi dan bepergian. Nah, itulah salah satu contoh dari pengaruh teknologi dalam proses modernisasi. Oke, kemudian sarana transportasi yang cepat itu pastinya membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan ya. Ini merupakan salah satu bentuk dari modernisasi. Masyarakat yang ingin bepergian, ingin melakukan kegiatan yang jaraknya jauh akan lebih efektif dan efisien jika menggunakan sarana transportasi kendaraan bermesin. Berbeda dengan sebelum masa modernisasi ya, orang-orang jika ingin bepergian belum bisa menggunakan kendaraan bermesin, sehingga waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Namun setelah adanya kendaraan bermesin ya, mobil, motor, pesawat, untuk bepergian jauh lebih mudah. Nah, selain itu juga kemudahan dari adanya sarana transportasi itu mudahnya distribusi barang. Distribusi barang ini dilakukan untuk kegiatan ekonomi khususnya ya, misalnya sebuah pabrik ingin menjual produknya keluar pulau atau keluar daerah yang jaraknya jauh. Sebelum ditemukannya kendaraan bermesin, distribusi itu merupakan hal yang sulit dilakukan ya karena kan membutuhkan waktu yang lama. Namun setelah adanya truk ya, kemudian mobil box itu jadi lebih mudah lagi kalau misalnya mau melakukan kegiatan distribusi. Jadi dengan adanya modernisasi ini sangat membantu masyarakat ya baik dalam kegiatan ekonomi ataupun dalam suatu kepentingan atau kegiatan. Nah, jadi interaksi sosial masyarakat itu bisa terjalin dengan baik karena adanya transportasi dan juga alat-alat komunikasi yang mendukung ya. Mendukung juga diadakannya pertemuan atau komunikasi di mana saja dan kapan saja. Oke, nah sekarang di sini ada gambar kereta ya, kereta listrik ya atau KRL ya. Pertanyaannya adalah menurutmu apa manfaat dari alat transportasi berikut? Kalau kita lihat ya, kereta listrik itu kan merupakan salah satu alat transportasi yang tidak bisa mengalami kemacetan ya, nggak mungkin macet ya kalau kereta ya. Jadi manfaatnya apa? Jadi memudahkan kita atau masyarakat bepergian dengan jarak yang jauh, tapi dalam waktu yang singkat. Karena kalau kita mengendarai mobil atau motor, itu kan biasanya kita akan terkena macet jika di daerah perkotaan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan KRL, itu waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat. Nah, dari materi yang sudah kakak sampaikan tadi, kita coba jawab beberapa soal ya yang berkaitan dengan materi yang sudah kakak jelaskan. Soal yang pertama, di sini pertanyaannya adalah salah satu dampak positif penemuan telepon adalah salah satu pengaruh modernisasi adalah penemuan telepon ya, penemuan alat komunikasi. Kira-kira apa dampak positifnya? Berarti dampak yang baik ya. Dampak yang baiknya adalah kita coba lihat satu persatu ya. Kita lihat satu persatu pilihannya. A. Menghemat biaya produksi. B. Komunikasi mudah dilakukan. C. Waktu untuk mencapai suatu tempat lebih cepat. Dan D. Pekerjaan cepat selesai.
Kalau kita bahas telepon, berarti telepon itu berkaitan dengan alat komunikasi ya. Oke, jawaban yang tepat jadi yang berkaitan sama komunikasi, yaitu yang B. Komunikasi mudah dilakukan. Untuk nomor 2, pertanyaannya adalah di sini ada gambar, namanya apa ya? Ini namanya traktor. Traktor ini merupakan alat yang biasanya digunakan oleh petani untuk membajak sawah. Jadi sebelum modernisasi itu kan membajak sawah itu harus menggunakan hewan ya, seperti kerbau atau sapi. Nah, tapi semenjak ada traktor, jadi bisa menggantikan tenaga hewan ya. Oke, pertanyaannya adalah profesi yang merasakan dampak perubahan karena alat seperti pada gambar adalah profesinya apa? Ya, karena untuk membajak sawah berarti ini berkaitan sama petani ya, pekerjaan petani. Soal yang ketiga, alat yang digunakan untuk merapikan baju sebelum ditemukannya listrik adalah, kalau sekarang kita kan sudah memasuki era modernisasi, kita kalau mau merapikan baju itu menggunakan setrika listrik ya. Nah, sebelum ada setrika listrik itu orang-orang kalau mau merapikan baju menggunakan apa? Kita lihat pilihannya ya. Di sini ada kipas angin, bukan ya? Setrika arang, lampu minyak, tungku arang. Yang tepat yang mana? Yang B, setrika arang. Modernisasi tidak selamanya membawa dampak positif. Salah satu dampak negatif modernisasi di bidang budaya adalah, oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah dampak negatif, dampak yang buruk di bidang budaya. Oke. Sekarang kita lihat pilihannya ya. Di sini ada globalisasi. Apakah globalisasi itu dampak negatif? Tidak ya, globalisasi itu termasuk dampak positif. Westernisasi ini yang termasuk dampak negatif. Soal berikutnya, contoh dampak negatif penggunaan telepon genggam dalam interaksi sosial adalah, jadi di sini kita mau menentukan mana yang termasuk dampak negatif dari penggunaan telepon genggam yang berkaitan dengan interaksi sosial. Kita lihat yang A ya, merupakan kewajiban belajar, menimbulkan pemborosan, menyebabkan kecanduan, dan yang D, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang D, tidak peduli dengan lingkungan sekitar ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang sudah memiliki handphone ya, kemudian terlalu asik dengan handphone ya, jadi terlalu sering bermain handphone, menggunakan handphone, akhirnya lupa dengan lingkungan sekitar. Jadi tidak ada interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu termasuk dampak negatif karena bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial juga perlu untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita. Soal yang ketujuh, modernisasi pada umumnya berhubungan dengan kemajuan. Modernisasi itu kan sangat berkaitan erat dengan teknologi. Jadi, teknologi itu sangat mendukung modernisasi ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, teknologi. Untuk soal nomor 8, di sini pertanyaannya adalah kemudahan memperoleh informasi pada saat ini disebabkan adanya informasi. Biasanya memperoleh informasi itu dari sosial media ya, kemudian dari Google. Nah, itu bisa kita akses menggunakan internet. Jadi, informasi itu bisa kita peroleh karena adanya internet. Oke, selanjutnya, terciptanya traktor telah menggantikan peralatan lain yang teknologinya sederhana, yaitu traktor itu digunakan petani untuk membajak sawah. Nah, sebelum adanya traktor, biasanya petani itu membajak sawah menggunakan hewan peliharaan seperti sapi atau kerbau. Nah, kalau misalnya petani itu tidak punya sapi atau kerbau, biasanya menggunakan cangkul ya. Jadi sawahnya dicangkul ya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama karena menggunakan tenaga manusia. Kita ke nomor 10. Kemajuan teknologi mendorong manusia untuk menerapkan sikap hidup A. Efektif dan efisien, B. Bersenang-senang, C. Bekerja keras, D. Santai. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Efektif dan efisien. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, pekerjaan manusia itu menjadi lebih cepat selesai dan lebih mudah
Itu disebut juga dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang makna persatuan dan kesatuan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik dalam budaya, suku, agama, ataupun ras. Nah, karena banyaknya keberagaman di Indonesia, maka kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka akan timbul rasa toleransi, kemudian saling menyayangi, dan hidup kita juga akan damai. Persatuan itu apa sih? Persatuan itu artinya berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan masyarakat, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat. Artinya apa? Artinya meskipun banyak sekali keberagaman, tapi kita harus tetap bisa menjaga perdamaian antar warga masyarakat. Seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki makna tersendiri. Bhinneka Tunggal Ika berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Jadi, walaupun Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keberagaman, namun bangsa Indonesia tetaplah satu. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa kita sejak awal sudah menyadari adanya keberagaman bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Persatuan dan kesatuan itu kita wujudkan dengan apa sih? Nah, kita harus menjalin kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan adanya keberagaman itu bukan berarti kita bisa hidup masing-masing. Namun dengan adanya keberagaman itu, kita harus bisa saling melengkapi supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Nah, kita juga harus memiliki rasa toleransi, saling menghargai, dan rasa kemanusiaan, saling tolong-menolong, dan memiliki rasa belas kasihan kepada orang lain, meskipun berbeda dengan kita. Baik itu berbeda suku, ataupun agama, ataupun kebudayaan yang berbeda dengan kita, namun kita memandangnya sama seperti kita, itulah rasa kemanusiaan. Nah, dengan adanya rasa toleransi dan rasa kemanusiaan, pastinya kita bisa hidup berdampingan secara harmonis tanpa adanya perselisihan. Kemudian, kita bisa menjalin rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Lalu, bagaimana sih caranya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah kita? Yang pertama adalah sikap gotong royong dan saling membantu di lingkungan rumah. Oke, jadi gotong royong dalam hal apapun ya, baik dalam kebersihan ya, atau mengerjakan sesuatu, dan juga saling tolong-menolong, saling membantu antar anggota keluarga dengan adik kita, dengan orang tua kita, atau dengan kakak kita. Jika semua anggota keluarga bersatu untuk menjaga kebersihan rumah, pekerjaan pun menjadi terasa lebih ringan. Oke, jadi berkaitan sama pekerjaan rumah nih. Pekerjaan rumah itu bukan hanya kewajiban ibu kita atau orang tua kita, tetapi seluruh anggota keluarga ya. Jadi alangkah baiknya jika kita bersama-sama menjaga kebersihan rumah. Oke, dari penjelasan kakak tadi, kita mau coba mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kakak jelaskan. Soal yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa perlu dijaga. Perilaku di bawah ini yang bisa membina persatuan dan kesatuan. Oke, jadi perilaku yang bisa membina persatuan dan kesatuan. Kita lihat yang A, bekerja sama siang dan malam. Bekerja sama siang dan malam, apakah bisa membina persatuan? Bekerja sama sih baik, tapi kalau siang dan malam kayaknya terlalu berlebihan ya. Coba kita lihat yang B, menghafalkan undang-undang dasar. Apakah hanya dengan menghafalkan saja, kemudian timbul rasa persatuan dan kesatuan? Kurang tepat ya. Yang C adalah mendukung perselisihan antar warga. Wah, ini sifat yang tidak baik ya. Sifat yang negatif. Perselisihan tidak boleh kita dukung. Yang D, kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, inilah yang paling tepat ya. Dengan kerja bakti, kita bisa menjalin rasa persatuan. Soal yang kedua, di sekolah Budi sedang diadakan pentas tari dari daerah lain. Sikap yang perlu diperhatikan Budi untuk menghormatinya adalah, jadi sikap apa yang harus dilakukan Budi untuk menghormati pertunjukan tersebut?
pertunjukan pentas tari. Yang A, meninggalkan tempat pementasan dengan sopan karena kurang tertarik. Wah, tidak boleh seperti itu ya. Yang B, menyaksikan pertunjukan itu meskipun dengan hati terpaksa. Yang C, mengusulkan agar tarian dihentikan. Dan D, menyaksikan acara sampai selesai dengan senang hati. Jawaban yang tepat adalah yang D, menyaksikan acara sampai selesai dengan senang hati. Apalagi pentas tari dari daerah lain itu pasti menarik ya. Jadi kalau seandainya kita jadi Budi, ya kita harus bisa menyaksikan acara sampai selesai ya, karena pasti menarik ya. Kita lihat soal nomor 3. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas dari A. Semua warga negara, B. Anggota TNI dan Polri, C. Tokoh agama dan masyarakat, D. Presiden dan aparatur pemerintahan. Jawaban yang tepat adalah semua warga negara ya. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan itu bukan hanya tugasnya presiden atau tugasnya TNI, tapi semua warga negara. Karena kan semua warga negara termasuk bangsa Indonesia ya. Soal berikutnya. Berikut yang bukan merupakan kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat, yaitu yang bukan ya. Yang bukan kegiatan yang dapat mempererat persatuan, berarti yang bukan. Oke. A. Bersama tetangga membicarakan kejelekan orang. B. Kerja bakti memperbaiki jalan yang rusak. C. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Dan D. Membantu tetangga yang sedang hajatan. Oke, yang bukan kegiatan yang dapat mempererat persatuan berarti ya kegiatan yang negatif. Jawabannya adalah yang A. Bersama tetangga membicarakan kejelekan orang. Itu tidak baik ya. Lanjut ke soal berikutnya. Musyawarah dilakukan untuk mencapai salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan persatuan adalah musyawarah. Musyawarah itu berarti menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama dengan berdiskusi, berkumpul bersama. Musyawarah itu dilakukan untuk mencapai apa sih? Untuk mencapai kesepakatan seluruh anggota. Soal berikutnya, pertanyaannya adalah, rasa persatuan dan kesatuan tidak akan terjaga dengan baik jika kita saling rasa persatuan tidak akan terjaga dengan baik jika kita saling tolong-menolong, toleransi, menghargai, merasa lebih baik. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, itu bisa menimbulkan perselisihan yang akhirnya bisa merusak persatuan. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan termasuk pemahaman untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman adalah yang bukan termasuk pemahaman untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Yang bukan ya. Oke, kita lihat pilihannya yang A. Pembangunan berjalan lancar. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. Yang bukan berkaitan sama persatuan yang D dong ya. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. Kalau keberagaman berarti banyak perbedaan ya, perbedaan ras, agama, suku, dan bahasa. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan manfaat kerja bakti adalah yang bukan ya, yang bukan. Bukan manfaat kerja bakti, apakah yang A? Mempererat kebersamaan, yang B? Pekerjaan jadi lebih ringan, atau yang C? Pekerjaan jadi lebih cepat, atau yang D? Lebih cepat capek. Oke, yang bukan manfaat kerja bakti yang D dong ya. Lebih cepat capek. Nomor 9. Persatuan dan kesatuan bisa menghindarkan dari dengan adanya persatuan dan kesatuan, kita bisa menghindari apa? A. Kerukunan. Wah, masa kerukunan dihindari sih? Yang B. Perpecahan. C. Perdamaian. Atau D. Ketentraman. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, kita bisa menghindari perpecahan. Nomor 10. Berikut yang bukan manfaat dari gotong royong adalah A. Bertambahnya sifat individualitas. B. Menambah rasa persaudaraan. C. Muncul rasa persatuan. D. Bertambahnya kawan dan saudara. Nah, yang bukan manfaat dari gotong royong itu berarti yang A. Bertambahnya sifat individualitas. Apa itu individualitas? Individualitas itu berarti mementingkan kepentingan sendiri. Itu tidak baik ya, berlawanan dengan manfaat gotong royong. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang interval nada dan akord. Menyanyikan lagu dengan interval nada. Apa
Apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak antar nada. Interval nada itu biasanya bernilai 1 atau bisa juga bernilai setengah. Nah, inilah interval dari nada C ke nada C. Dari C ke D, dari C ke D atau dari Do ke Re itu 1, D ke E itu 1, E ke F itu setengah, F ke G itu 1, G ke A ke B1, dan B ke C aksen atau nada Do tinggi itu setengah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang akor. Akor pada lagu. Apa itu akor? Jadi akor adalah paduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Nah, ini yang menjadi pentingnya ya, secara bersamaan. Jadi beberapa nada dimainkan secara bersamaan. Itulah yang disebut dengan akor. Nah, akor ini biasanya dijadikan sebagai penyerta atau penyatu melodi dalam lagu. Alat musik yang biasanya digunakan untuk memadukan nada dalam akor itu merupakan alat musik melodis, alat musik yang menghasilkan nada. Oke, jadi kalau kita mau memadukan nada dan membentuk akor, kita perlu menggunakan alat musik melodis ya, seperti gitar, piano, pianika, organ, ukulele, atau akordeon. Akor dan interval dalam sebuah lagu. Interval nada itu merupakan jarak antar nada, dan akor adalah perpaduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Baik interval nada ataupun akor, keduanya sangat penting ya dalam sebuah lagu, sehingga saat menyanyikan atau memainkan lagu, itu lagu yang dinyanyikan atau dimainkan menjadi lebih baik. Nah, kita coba bahas soal SBDP. Nomor 1, bunyi yang dibunyikan serempak. Oke, serempak berarti bersamaan ya. Bunyi yang dibunyikan bersamaan yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu disebut akor ya, karena dibunyikan serempak. Kemudian soal nomor 2. Jarak antara satu nada dengan nada lain disebut, oke, ini tadi kita sudah pelajari ya. Jawabannya adalah interval. Interval nada. Soal berikutnya, jarak antara nada mi dengan fa adalah, kalau kita lihat dari interval nada ini, di sini ada dari do ke do tinggi ya. Kita lihat mi ke fa. Mi itu apa sih? Ini do, ya, ini do. Ini re, ini mi, dan ini fa. Oke, pertanyaannya adalah jarak antara nada mi dan fa. Jadi dari E ke F, ini jaraknya adalah setengah ya. Jadi interval nadanya setengah. Soal berikutnya, jarak interval nada G ke F. G ke F. Jadi dari G menuju ke F. Kalau kita lihat di sini, G itu letaknya di sini, dan F itu nada sebelum G ya. Sehingga kalau kita mau hitung berapa interval nada G ke F, itu dari G kita ke A, ke B, ke C aksen, kemudian ke C, D, E, F ya. Kita hitung ya. Kita mulai. 1 tambah 1, 2. 2 ditambah setengah, 2 setengah. 2 setengah ditambah 1, 3 setengah. Ditambah 1, 4 setengah. Ditambah setengah, 4 setengah ditambah setengah, jadinya 5. Jadi jarak interval nada dari G ke F itu 5. Soal berikutnya, di sini ada gambar piano ya. Alat musik pada gambar dimainkan dengan cara, piano itu dimainkan dengan cara ditekan. Jadi jawaban yang tepat yang D. Berikutnya ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumaHbelajarJenio, @kakakjenio, follow juga TikTok kita @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.